Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel dan di Wardana. Pada kesempatan kali ini, kita akan kemudian berbagi informasi bantuan sosial dan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman, pernah tidak kita melihat di wilayah kita atau di kelurahan kita, di desa kita, melihat penerima bantuan sosial yang sebenarnya dia itu layak untuk menerima bantuan sosial, tetapi tidak menerima bantuan sosial. Sebaliknya, kita melihat sebenarnya dia tidak layak menerima bantuan sosial, tetapi dia menerima bantuan sosial. Kita lanjut. Kalau kita melihat tetangga atau satu daerah kita yang kemudian tidak layak menerima bantuan sosial, dan sebaliknya dia layak tapi tidak menerima bantuan sosial. Nah, sekarang ada cara dan lebih memudahkan kita untuk melakukan pelaporan terhadap penerima bantuan sosial itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita melakukan pelaporan melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di Cek Bansos ini ada namanya usul sanggah. Jadi kita bisa melakukan sanggahan dan kita bisa melakukan pengusulan di aplikasi Cek Bansos ini. Tetapi kembali lagi teman-teman sekalian, meskipun kita sudah melakukan usul sanggah, itu akan dikembalikan lagi ke kementerian terkait. Apakah betul-betul setelah diverifikasi apakah laporan kita betul atau sesuai fakta atau tidak. Nah, itu akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial tersebut. Nah, teman-teman, di aplikasi Cek Bansos ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi Cek Bansos di Play Store tentunya, teman-teman. Dan kemudian ingat bahwa aplikasi ini kita harus memastikan bahwa developernya adalah Kementerian Sosial. Karena kenapa? Karena banyak di Play Store itu aplikasi-aplikasi Cek Bansos yang sama dengan aplikasi dari Kementerian Sosial ini. Makanya kemudian kita harus memastikan developernya itu adalah Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kalau kita ingin melakukan cek bansosnya, maka kemudian kita harus membuat akun terlebih dahulu. Harus membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Cek Bansos itu. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita membuka aplikasi Cek Bansos tersebut, kemudian setelah itu kita menekan tombol daftar. Nah, disitulah kemudian kita akan diarahkan untuk memasukkan KK, KTP, kemudian nomor HP, email, dan kemudian foto KTP dan swafoto kita atau kita berfoto dengan memegang EKTP kita atau kartu identitas kita. Jadi cukup seperti itu, teman-teman. Setelah itu kita melakukan daftar atau registrasi. Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan email dari Kementerian Sosial atau dari user admin dari aplikasi Cek Bansos ini. Dan kemudian kita akan menerima notifikasi bahwa akun kita sudah terdaftar dan sudah terverifikasi oleh admin Cek Bansos ini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita punya akun sudah terverifikasi, nah sekarang ada 4 cara kemudian melakukan usul sanggah di aplikasi Cek Bansos ini. Yang pertama, teman-teman, ada menu profil. Di menu profil ini berisi username dan kemudian profil penerima bantuan sosial. Jadi di menu profil ini ada daftar nama-nama penerima bantuan sosial, apakah dia BPNT atau program keluarga harapan. Jadi di menu ini kita bisa mengetahui
kita bisa mencari tahu apakah nama-nama orang yang sebenarnya layak menerima bantuan itu betul-betul ada di daftar ini atau tidak. Begitupun sebaliknya, kita mencari nama-nama dari anggota masyarakat yang ada di sekitar kita yang sebenarnya dia itu tidak layak tapi dia menerima bantuan sosial. Kita bisa melakukan pengecekan melalui menu profil tersebut. Kemudian yang kedua, ada menu cek bansos. Nah, di menu cek bansos ini teman-teman, kita bisa melakukan pencarian nama dari penerima bantuan sosial dengan memasukkan kode wilayah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, dan kemudian nama sesuai dengan KTP. Nama orang yang akan kita cari sesuai dengan KTP-nya. Kemudian kita menekan tombol cek data, dan kemudian di situ akan keluar datanya sesuai dengan yang kita masukkan dan sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Kita bisa lihat apakah dia menerima bantuan sosial berupa BST atau BPNT dan PKH. Kita bisa melihat di situ. Jadi di situ bisa akan tertera apakah dia menerima atau tidak. Teman-teman, selanjutnya yang ketiga, menu ketiga itu adalah menu kelayakan. Jadi menu kelayakan ini akan kemudian keluar nama-nama penerima bantuan sosial yang sewilayah dengan kita, sewilayah dengan pemilik akun cek bansos ini. Jadi akan keluar nama-nama siapa saja penerima bantuan sosial yang berada di sekitaran kita, berada di sekitaran wilayah penerima bantuan sosial tersebut. Jadi kita tinggal cek saja teman-teman. Di situ ada nama-nama penerima bantuan sosial, apakah dia PKH, apakah dia BPNT, apakah dia BST. Jadi kemudian setelah kita melihat hal tersebut, si pemilik akun cek bansos ini atau kita sebagai pemilik akun cek bansos bisa melakukan uji kelayakan. Kita bisa menilai apakah penerima bantuan sosial ini layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial. Ya, kalau misalkan layak, ya kita tinggal menekan menu pada aplikasi cek bansos tersebut, menu layak atau tidak layak. Ketidaklayakan ada, kemudian akan muncul di situ nih penilaian layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Jadi kita bisa melakukan penilaian. Kalau misalkan dia memang tidak layak, ya kita menilai mereka tidak layak dengan menekan tombol yang ada di cek bansos tersebut. Kalau dia tidak layak, ya kita nilai tidak layak. Nah, menu terakhir teman-teman sekalian, menu daftar usul. Di menu daftar usul ini kita bisa melakukan pengusulan terhadap penerima bantuan sosial. Misalkan ada keluarga, tetangga, atau siapapun, atau bahkan misalkan kita yang sebenarnya harusnya layak menerima bantuan sosial tetapi tidak menerima bantuan sosial, kita bisa melakukan pengusulan di menu usul ini. Kita bisa melakukan pendaftaran, pelaporan bahwa si ini layak, kemudian kita daftarkan dengan memasukkan identitas sesuai dengan KTP. Kita tinggal menyiapkan KK, KTP, dan kemudian memasukkan data-data tersebut di daftar usulan. Nah, sehingga teman-teman kita bisa membantu pemerintah dalam meminimalisir dan menjadikan bantuan sosial ini sesuai dengan target ataupun capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton video ini. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan abaikan dan kemudian cari video yang lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.